Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Joyo tentunya di channel Serba-Serbi Taman Gading, channel teristimewa di Kabupaten Jember. Malam hari ini di studio podcast kami telah hadir tokoh-tokoh luar biasa di perumahan Taman Gading. Kita sapa yang pertama untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Cak Joyo telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya segala sesuatunya. Mungkin insya Allah saya jawab semampu saya. Kalau nama saya di Taman Gading panggilan saya itu Pak Hakim. Kalau di SK saya itu Giman. Saya dipercaya warga untuk menjadi ketua RT sudah hampir 1 periode ini Cak Joyo. Terima kasih Pak Hakim selaku ketua RT. Di RT berapa Pak tadi? Di RT 7 Pak. RT 7. Baik, tamu kita yang kedua, beliau sosok yang luar biasa. Kalau melihat dari penampilannya sangat keren malam hari ini. Kita sapa tamu kita yang kedua. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Pak Suud, Ketua RKW RW 40. Selama ini selama saya jabat kurang lebihnya 1 tahun. Dengan demikian RW 40 setelah berjalannya ada pergantian RKW, ketua RKW, insya Allah sudah ada kelihatannya, yaitu yang selama 3 periode itu belum ada yaitu punya apa-apa. Selama saya jabat insya Allah banyak, yaitu termasuk pengadaan-pengadaan. Ya, oke, luar biasa. Sobat Serba-Serbi Taman Gading, beliau ini merupakan tokoh-tokoh yang luar biasa. Tetapi di balik jerih payah beliau, di balik kesuksesan beliau memimpin untuk menjadikan sesuatu hal yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik, tentunya ada kendala, tentunya ada problematika yang belum kita ketahui bersama. Begini Pak Hakim, selaku ketua RT di RT 7. Bapak sudah menjabat kurang lebih 3 tahun, betul ya Pak? Betul. Saya dengar nih Pak dari banyak orang bahwa jenengan ini belum terima honor. Apa betul itu Pak? Oh, kalau tentang itu betul sekali Cak Joyo ya. Dan itu pun sudah saya pertanyakan di waktu hasil rapat kemarin di kelurahan. Saya sudah pertanyakan, hanya sayangnya dari pihak kelurahan itu tidak menjawab pertanyaan saya, hanya bilang bahwasanya honor saya itu belum turun. Padahal pertanyaan saya di situ adalah untuk pertanyaan ke Pak Lurah ataupun Pak Camat, sesulit apa untuk memproses gajinya seorang RT dan seorang Pak RW kok sampai 3 tahun ini belum turun. Jadi hanya itu pertanyaan saya. Jawaban dari pihak kelurahan hanyalah menjawab bahwasanya ini hanya belum turun saja. Itu. Tapi alasannya saya belum dapat penjelasan sesulit apa prosesnya untuk gajinya seorang Pak RT dan Pak RW. Seperti itu Pak Cak Joyo. Oke. Ternyata beliau belum digaji, tapi beliau tetap bekerja, begitu Pak ya? Iya. Tetap bekerja demi siap. masyarakat, tetap bekerja demi sosial yang ada di RT 7 RW 40 Taman Gading, begitu Pak ya? Iya, Luar biasa. Saya berikan aplaus buat beliau dengan gigih tetap mau memperjuangkan RT-nya. Saya ke Pak Suud gini Pak Suud. Oke, saya. RKW itu adalah rukun kematian warga, betul ya Pak? Betul. Nah, rukun kematian warga, artinya di situ sebenarnya programnya bagaimana sih Pak? Kalau boleh tahu, biar warga ini iuran RKW tapi nggak tahu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada warga bahwasanya RKW itu demikian atau akan mendapatkan hak atau apa dan sebagainya. Monggo silakan. Untuk RKW RW 40
itu kurang lebihnya 800 kakak. 800 kakak. Insya Allah iuran setiap bulannya yaitu 3.000 per kakak. 3.000 Nah, ya, kalau memang tidak ada kenaikan, insya Allah begitu. Selama ini untuk setiap orang yang meninggal, yaitu santunan yang awalnya 850, selama saya jabat, saya dalam rapat saya ajukan paling maksimal sampai 1 juta. Insya Allah untuk dalam rapat tidak ada kesulitan, seluruhnya untuk Pak Ketua RT yaitu sepakat dan setuju 1 juta, yaitu setiap yang ada yang meninggal di RW 40. Begitu ya Joyo. Berarti begini, kalau ringkas cerita mungkin hak santunan akan diterima oleh warga sebesar 1 juta rupiah bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Begitu. Betul. Seandainya begini Pak Sur, seandainya warga tersebut meninggal di tempat lain, tetapi dia tercatat sebagai warga di sini, apakah juga menerima hal itu? Tetap kalau memang itu warga untuk Taman Gading, khususnya RW 40, asalkan dari keluarganya itu menyampaikan, entah itu dimakamkan di sini atau dimakamkan di luar Taman Gading, haknya tetap dikasihkan untuk keluarganya yang ditinggalkan. Begitu Cak Jo. Luar biasa. Mungkin sekilas dari apa yang disampaikan oleh Pak Suur selaku Ketua RW bisa membawa satu pengertian yang luar biasa. Monggo silakan bapak-bapak untuk diminum. Ini sponsor kita langsung dari Ichi Ocha. Terima kasih. Makasih Cak Joyo sudah ada minumannya. Bincang-bincang kita ini Ichi santai Ocha. Pak. Iya, kita santai menyampaikan aspirasi kepada warga. Ya, monggo silakan diminum. Pas mau yang manis dan nyegerin, ya pas banget, ada Ichi Ocha. Segerin gerak body dan hati lo. Gimana Pak? Seger Pak? Luar biasa. Enak ya? Luar biasa. Iya. Ternyata minumannya Ichi Ochanya hebat sekali. Rasanya seperti original. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita kepada Pak Hakim. Begini Pak Hakim, Bapak ini kan selaku Ketua RT ini Pak, mungkin ada satu program yang mau disampaikan kepada warga yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang ada, atau program-program ke depan bagaimana? Silakan bisa disampaikan supaya warga yang melihat tayangan ini bisa segera bersiap-siap untuk menyambut program yang luar biasa yang akan Bapak sampaikan. Oke, terima kasih Cak Joyo ya. Nah begini, kita sebagai pengurus RT RW dari kemarin sudah tak terhitung kita mengadakan rapat bahwasanya di RW 40 itu ingin membangun musola, yang mana di sini saya selaku Ketua RT 7 saya tetap menghimbau, mengajak pada warga saya khususnya RT 7 RW 40 untuk selalu mendukung, untuk selalu mensupport pembangunan musola kita, karena ini untuk kebersamaan kita semua. Tapi di sisi lain saya juga punya wacana bahwasanya setelah selesainya musola di RW 40 ini, di RT 7 saya punya wacana untuk membangun musola juga, yang mana nantinya akan dipakai oleh semua warga saya di RT 7. Maka dari itu saya selaku Ketua RT tetap menghimbau kepada warga saya RT 07 RW 40 pada umumnya untuk tetap membantu, tetap mendukung untuk meringankan kita sebagai pengurus untuk menjalankan pembangunan tersebut. Jadi ini untuk kepentingan bersama. Itu Cak Joyo, terima kasih. Oke,
salah satu program yang luar biasa. Artinya mendekatkan suatu tempat peribadatan yang dimana mudah dijangkau oleh warga Panjenengan. Begitu mungkin maksudnya, begitu Pak ya? Iya. Oke, luar biasa. Kawan-kawan YouTube lover pecinta serba-serbi Taman Gading, mungkin kita bisa saksikan tayangan berikut ini adalah agenda dan juga kegiatan warga yang sudah dijalankan di RW 40. Kawan pecinta YouTube lover Taman Gading, sudah semua lihat tayangan dari kami adalah beberapa kegiatan yang pernah dilakukan di Taman Gading. Saya akan kembali berbincang-bincang dengan bintang tamu yang hadir di studio podcast kami. Pak Hakim. Nggih, monggo. Cah Joyo. Di musim penghujan begini nih Pak, juga mungkin sarang nyamuk lah, artinya banyak muncul nyamuk yang hadir tanpa kita kehendaki. Artinya sarang-sarang nyamuk itu berada di selokan dan lain sebagainya. Adakah program untuk keluarganya yang berkaitan dengan kebersihan dan lain sebagainya, ataukah sudah dilakukan secara rutinitas atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih Cak Joyo. Kalau berbicara masalah rutinitas ini masih belum. Nah, cuma saya selaku Ketua RT tetap punya wacana bahwasanya untuk mencegah segala penyakit yang sekarang lagi mewabah seperti COVID-19. Sebenarnya kalau tentang kebersihan bukan hanya kita menanggulangi COVID-19, tapi karena banyak penyakit memang dengan adanya kebersihan kita yang kurang begitu bersih. Saya terima kasih atas pertanyaan Pak Joyo. Maka dari sekarang saya menghimbau kepada warga saya khususnya RT 07 untuk mulai hari-hari berikutnya untuk segera membersihkan selokan, membersihkan rumput-rumput yang telah tinggi. Karena apa? Di situ nanti kalau ada genangan air nanti akan ditempati sarang nyamuk yang mana akan menyebabkan penyakit seperti demam berdarah. Nah, itu termasuk penyakit-penyakit yang lain. Termasuk karena sekarang musim hujan, untuk menanggulangi banjir kecil-kecilan di wilayah kita sehingga menyebabkan nanti jalan yang licin lah, yang seperti apalah gitu. Jadi untuk menanggulangi semuanya, saya menghimbau kepada warga saya RT 07 untuk melakukan kerja bakti bersama walaupun sifatnya itu perdama ataupun pergang. Nah, jadi saya punya wacana seperti itu. Nah, terus ada lagi wacana saya untuk mencegah penyakit yang namanya COVID-19, karena untuk menanggulangi itu katanya harus badan kita sehat. Betul. Nah, jadi karena warga saya ini sebagian ada yang antusias untuk mengadakan senam. Nah, jadi sudah berjalan ini warga saya sekitar, maka saya menghimbau saya akan mengadakan senam umum di RT 07 yang mana yang bisa diikuti semua kalangan. Nantinya mungkin saya tepatkan pada hari Minggu karena hari libur, cuma belum menentukan tanggal berapa. Yang jelas saya akan mau mengadakan senam umum yang diikuti oleh semua warga RT 07 untuk tanggalnya menyusul Cak Joyo, seperti itu. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Hakim selaku Ketua RT 07 RW 40 Taman Gading. Tapi kalau saya melihat sosok jenengan ini seperti Pak Dekarwo, ada kaitannya dengan Pak Dekarwo? Oh gitu ya, memang Cak Joyo ya. Sebagian ada orang itu yang bilang saya memang mirip dengan Pak Dekarwo. Ya. Ya, memang soalnya gini, ya mungkin kita dilihat dengan tampangnya, kumisnya, gitu. Begitu, memang ya. agak lumayan ganteng Pak gitu. Cuma istri masih satu Pak ya? Oh iya, satu masihan. Iya, karena kalau sampai dua nanti sama malah disambel nanti. Cuma kalau Pak Dekarwo itu sama saya masih saudara. Oh gitu ya. Lain bapak, lain ibu, Pak. Ya, gitu. satu nabi gitu. Iya, satu nabi. Gitu. Oke.
Luar biasa bincang-bincang malam hari ini. Tapi tidak lengkap juga, kita harus menanyakan program apa ke depan yang dilakukan oleh Pak Suud selaku Ketua RKW. Mungkin bisa disampaikan kepada warga yang berkaitan dengan program panjenengan ke depan, atau apa saja yang sebenarnya sih sudah dilakukan hingga saat ini, sehingga membawa satu perubahan dari sesuatu yang belum baik menjadi lebih baik dan akan baik lagi. Terima kasih Cak Joyo. Untuk RKW RW 40 alhamdulillah sudah berjalan, yaitu masalah pengadaan yang selama ini saya beserta Pak RW dan Pak RT dalam rapat, yaitu punya ide, yaitu bagaimana mempunyai alat, yaitu di RW 40 yang selama ini untuk di RKW pusat, yaitu deret-deret ke sana kemari, yaitu hanya punya 2, yaitu alat, yaitu termasuk tenda. Sedangkan untuk alat mandi, gayung itu mungkin masih hanya 1. Memang yang dulu itu dari RW 40. Dan selama yang saya jabat ini dengan Pak RW persetujuan dengan Pak RT 1 sampai 7, yaitu pembuatan gudang, 2 buat tenda, ketiga yaitu bedak atau pentas. Alhamdulillah itu sudah kita punyai. Cuma kedepannya untuk menambah satu keinginan, yaitu kalau ada tenda, misalkan ada yang meninggal dunia, yaitu tidak punya kursi, Cak Joyo. Itulah yang saya mau ajukan kepada Pak RW dengan izin Pak seluruh RT 1 sampai 7, yaitu mau kita sampaikan nanti dalam rapat berikutnya, yaitu masalah pengadaan kursi, Cak Joyo. Demikian dari saya, Cak Joyo. Luar biasa sekali program yang sudah jalan dan yang akan dijalankan. Begini Pak Sud, yang berkaitan dengan dana nih Pak Sud nih ya. Dengan jumlah kakak berapa tadi Pak Sud? 800. Kemudian iuran per kakak berapa tadi Pak? 3.000. 3.000. Artinya dana ini kan besar Pak, yang diterima oleh RKW. Itu disimpan oleh siapa? Kemudian mekanisme pengeluaran dana itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan agar semua warga ini tahu. Kalau tidak keberatan bisa disampaikan. Alhamdulillah untuk dana semua itu saya pegangkan, yaitu kepada bendahara yang setelah ditunjuk kesepakatan dari Pak RW, disetujui oleh semua RT, yaitu kepada Bapak Anang, yaitu masih selama ini di Bank Mandiri tanpa ATM. Dan secara pengambilan dana tersebut, itu saya walaupun ketua RKW RW 40 tidak semena-mena saya langsung minta ke bendahara. Begitu ada iuran, tetap saya melalui izin Pak RW. Saya sampaikan kepada Pak RW dulu, baru ada kepentingannya sekian untuk yang meninggal, sekian untuk urunan di RKW pusat, itu langsung dikeluarkan nantinya melalui bendahara. Pak RW 40 langsung menyampaikan ke bendahara, butuh begini sekian-sekian, langsung dikeluarkan oleh bendahara. Kalau si penerima saya, ya langsung ke saya. Seandainya itu nantinya itu saya serahkan ke Pak RW, yang bersangkutan nanti langsung ke Pak RW. Demikian Cak Joyo. Luar biasa.
nilai transparansi dibangun di RW 40 dari penerimaan dana hingga pengeluaran. Semua tersusun rapi. Kalau melihat cara beliau menyampaikan ini, jenengan apa dulunya seorang anggota TNI ini Pak? Kok sepertinya seperti tegas begitu? Ya alhamdulillah Cak Joyo, saya dari masih bujangan, yaitu jadi anggota TNI AD selama 34 tahun saya jadi TNI. Begitu saya pensiun di RW 40, saya diminta, yaitu karena sudah jabatan yang awal itu sudah habis jabatannya. Saya pun sebenarnya masih belum siap, karena saya apa sih ketua RKW, kalau saya masih belum tahu seluk-beluk di RKW, yaitu di rukun kematian di RW 40. Sebelumnya saya tidak siap karena Pak RW yang baru, yaitu mau tidak mau saya diminta harus menjadi penggantinya. Saya minta kepada Pak RW, kalau memang seluruh RT itu menyetujui, insya Allah saya siap. Begitu, memang dari basic saya dari TNI pensiunan. Demikian Cak Joyo. Luar biasa kawan-kawan pecinta YouTube lover serba-serbi Taman Gading. Bincang-bincang malam hari ini semoga membawa manfaat yang luar biasa. Semoga membawa Anda yang dulunya tidak pernah tahu apa sih RKW, kemudian kinerja yang pernah dilakukan oleh Pak Hakim selaku Ketua RT dan belum menerima honor, tapi beliau bertekad untuk bekerja secara sosial karena ini semua demi masyarakat, tidak pernah beliau untuk mengeluh dan lain sebagainya. Mudah-mudahan membawa satu dampak yang positif buat kita semua. Sebelum kita tutup acara ini, monggo silahkan kita minum kembali satu produk istimewa dari Ichi Terima Ocha. kasih Cak Joyo. Ya, Ichi Ocha, teh melati, teh dengan kesegaran rasa dan aroma, luar biasa. Sampai jumpa kembali di season berikutnya, tentunya tetap bersama saya Cak Joyo dan channel serba-serbi Taman Gading. Wassalam. Kawan pecinta YouTube lover Taman Gading, sudah semua lihat tayangan dari kami adalah beberapa kegiatan yang pernah dilakukan di Taman Gading. Saya akan kembali berbincang-bincang dengan bintang tamu yang hadir di studio podcast kami. Pak Hakim. Oke, monggo Cak Joyo. Di musim penghujan begini nih Pak, juga mungkin sarang nyamuk lah, artinya banyak muncul nyamuk yang hadir tanpa kita kehendaki. Artinya sarang-sarang nyamuk itu berada di selokan dan lain sebagainya. Adakah program untuk keluarganya yang berkaitan dengan kebersihan dan lain sebagainya, ataukah sudah dilakukan secara rutinitas atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih Cak Joyo. Kalau berbicara masalah rutinitas ini masih belum. Cuma saya selaku Ketua RT tetap punya wacana bahwasanya untuk mencegah segala penyakit yang sekarang lagi mewabah seperti COVID-19. Sebenarnya kalau tentang kebersihan bukan hanya kita menanggulangi COVID-19, tapi karena banyak penyakit memang dengan adanya kebersihan kita yang kurang begitu bersih. Saya terima kasih atas pertanyaan Pak Joyo. Maka dari sekarang saya menghimbau kepada warga saya khususnya RT 07 untuk mulai hari-hari berikutnya untuk segera membersihkan selokan, membersihkan rumput-rumput yang telah tinggi. Karena apa? Di situ nanti kalau ada genangan air nanti akan ditempati sarang nyamuk yang mana akan menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, itu termasuk penyakit-penyakit yang lain, termasuk
karena sekarang musim hujan, untuk menanggulangi banjir kecil-kecilan di wilayah kita sehingga menyebabkan nanti jalan yang licin lah, yang seperti apalah gitu. Jadi untuk menanggulangi semuanya, saya menghimbau kepada warga saya RT 07 untuk melakukan kerja bakti bersama, walaupun sifatnya itu perdama ataupun pergang. Nah, jadi saya punya wacana seperti itu. Nah, terus ada lagi wacana saya untuk mencegah penyakit yang namanya COVID-19, karena untuk menanggulangi itu katanya harus badan kita sehat. Betul. Nah, jadi karena warga saya ini sebagian ada yang antusias untuk mengadakan senam. Nah, jadi sudah berjalan ini warga saya sekitar, maka saya menghimbau saya akan mengadakan senam umum di RT 07 yang mana yang bisa diikuti semua kalangan. Nantinya mungkin saya tepatkan pada hari Minggu karena hari libur, cuma belum menentukan tanggal berapa. Yang jelas saya akan mau mengadakan senam umum yang diikuti oleh semua warga RT 07 untuk tanggalnya menyusul, Cak Joyo, seperti itu. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Hakim selaku Ketua RT 07 RW 40 Taman Gading. Tapi kalau saya melihat sosok jenengan ini seperti Pak Dekarwo, ada kaitannya dengan Pak Dekarwo? Oh gitu ya, memang Cak Joyo ya. Sebagian ada orang itu yang bilang saya memang mirip dengan Pak Dekario. Ya. Ya, memang soalnya gini, ya mungkin kita dilihat dengan tampangnya, kumisnya, gitu. Begitu, memang ya. agak lumayan ganteng Pak gitu. Cuma istri masih satu, Pak, ya? Oh iya, satu masihan. Iya, karena kalau sampai dua nanti saya malah disambel nanti. Cuma kalau Pak Dekarwo itu sama saya masih saudara. Oh gitu ya. Lain bapak, lain ibu, Pak. Ya, gitu. satu nabi gitu. Iya, satu nabi. Oke. Luar biasa bincang-bincang malam hari ini. Tapi tidak lengkap juga, kita harus menanyakan program apa ke depan yang dilakukan oleh Pak Suud selaku Ketua RKW. Mungkin bisa disampaikan kepada warga yang berkaitan dengan program panjenengan ke depan, atau apa saja yang sebenarnya sih sudah dilakukan hingga saat ini, sehingga membawa satu perubahan dari sesuatu yang belum baik menjadi lebih baik dan akan baik lagi. Terima kasih Cak Joyo. Untuk RKW RW 40 alhamdulillah sudah berjalan, yaitu masalah pengadaan yang selama ini saya beserta Pak RW dan Pak RT dalam rapat, yaitu punya ide, yaitu bagaimana mempunyai alat, yaitu di RW 40 yang selama ini untuk di RKW pusat, yaitu deret-deret kesana kemari, yaitu hanya punya 2, yaitu alat, yaitu termasuk tenda. Sedangkan untuk alat mandi, gayung itu mungkin masih hanya 1. Memang yang dulu itu dari RW 40. Dan selama yang saya jabat ini dengan Pak RW persetujuan dengan Pak RT 1-7, yaitu pembuatan gudang, 2 buat tenda, ketiga yaitu bedak atau pentas. Alhamdulillah itu sudah kita punyai. Cuma kedepannya untuk menambah satu keinginan, yaitu kalau ada tenda, misalkan ada yang meninggal dunia, yaitu tidak punya kursi, Cak Joyo. Itulah yang saya mau ajukan kepada Pak RW dengan izin Pak seluruh RT 1-7, yaitu mau kita sampaikan nanti dalam rapat berikutnya, yaitu masalah pengadaan kursi, Cak Joyo. Demikian dari saya, Cak Joyo. Luar biasa sekali program yang sudah jalan dan yang akan dijalankan.
Begini Pak Sud, yang berkaitan dengan dana nih Pak Sud ya. Nggih. Dengan jumlah kakak berapa tadi Pak Sud? 800. 800. Kemudian iuran per kakak berapa tadi Pak? 3.000. 3.000. Artinya dana ini kan besar Pak, yang diterima oleh RKW. Itu disimpan oleh siapa? Kemudian mekanisme pengeluaran dana itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan agar semua warga ini tahu. Kalau tidak keberatan bisa disampaikan. Alhamdulillah untuk dana semua itu saya pegangkan yaitu kepada bendahara yang setelah ditunjuk kesepakatan dari Pak RW disetujui oleh semua RT, yaitu kepada Bapak Anang, yaitu masih selama ini di Bank Mandiri tanpa ATM, dan secara pengambilan dana tersebut itu saya walaupun ketua RKW RW 40 tidak semena-mena saya langsung minta ke bendahara. Begitu ada iuran tetap saya melalui izin Pak RW. Saya sampaikan kepada Pak RW dulu, baru ada kepentingannya sekian untuk yang meninggal, sekian untuk urunan di RKW pusat, itu langsung dikeluarkan nantinya melalui bendahara. Pak RW 40 langsung menyampaikan ke bendahara butuh begini sekian-sekian, langsung dikeluarkan oleh bendahara. Kalau si penerima saya ya langsung ke saya. Seandainya itu nantinya itu saya serahkan ke Pak RW, yang bersangkutan nanti langsung ke Pak RW. Demikian Cak Joyo. Luar biasa. Nilai transparansi dibangun di RW 40. Dari penerimaan dana hingga pengeluaran, semua tersusun rapi. Kalau melihat cara beliau menyampaikan ini, jenengan apa dulunya seorang anggota TNI ini Pak? Kok sepertinya seperti tegas begitu? Ya alhamdulillah Cak Joyo, saya dari masih bujangan, yaitu jadi anggota TNI AD selama 4 tahun saya jadi TNI. Begitu saya pensiun di RW 40, saya diminta, yaitu karena sudah jabatan yang awal itu sudah habis jabatannya. Saya pun sebenarnya masih belum siap, karena saya apa sih ketua RKW, kalau saya masih belum tahu seluk-beluk di RKW, yaitu di rukun kematian di RW 40. Sebelumnya saya tidak siap karena Pak RW yang baru, yaitu mau tidak mau saya diminta harus menjadi penggantinya. Saya minta kepada Pak RW, kalau memang seluruh RT itu menyetujui, insya Allah saya siap. Begitu, memang dari basic saya dari TNI pensiunan. Demikian Cak Joyo. Luar biasa, kawan-kawan pecinta YouTube lover serba-serbi Taman Gading. Bincang-bincang malam hari ini semoga membawa manfaat yang luar biasa. Semoga membawa Anda yang dulunya tidak pernah tahu apa sih RKW, kemudian kinerja yang pernah dilakukan oleh Pak Hakim selaku Ketua RT dan belum menerima honor, tapi beliau bertekad untuk bekerja secara sosial karena ini semua demi masyarakat, tidak pernah beliau untuk mengeluh dan lain sebagainya. Mudah-mudahan membawa satu dampak yang positif buat kita semua. Sebelum kita tutup acara ini, monggo silahkan kita minum kembali satu produk istimewa dari Ichi Ocha. Makasih Cak Joyo. Ya. Ichi Ocha teh melati. Teh dengan kesegaran rasa dan aroma. Luar biasa. Sampai jumpa kembali di
Di season berikutnya tentunya tetap bersama saya Cak Joyo dan channel Serba Serbi Taman Gading. Wassalam.